Audio Jungle. Hasil skor akhir Persebaya versus Bali United. Rekor buruk Bajul Ijo di laga kandang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bajul Ijo mencatat rekor buruk dalam laga Persebaya versus Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 2 September 2022. Persebaya kalah 0-1 dari Bali United. Hasil ini menjadi kekalahan pertama Persebaya di laga kandang. Gol kemenangan Bali United diciptakan oleh Privat Braga di menit ke-33. Persebaya tampil menyerang sejak awal laga. Persebaya dapat peluang pertama di menit 11 melalui sepakan So Yamamoto. Tapi bola hanya mendarat tipis di atas gawang lawan. Silvio Junior menciptakan peluang di menit ke-18. Kiper Bali United, Nadeo berhasil mengamankan bola hasil sepakan Silvio. Bali United mulai menebar ancaman di lini pertahanan Persebaya pada mulai menit ke-20. Gawang Persebaya kebobolan melalui Privat Braga di menit ke-33. Memanfaatkan bola muntah hasil sepakan pemain Bali United, Privat Braga melepaskan sepakan keras berbuah gol. Skor 0-1 untuk keunggulan Bali United bertahan sampai babak pertama berakhir. Di babak kedua, Bajul Ijo yang tertinggal 1 gol langsung mengambil inisiatif serangan. Sedangkan Bali United kembali memilih untuk bermain bertahan dengan garis pertahanan yang begitu rendah. Alhasil Bajul Ijo mampu menciptakan peluang berbahaya lewat kaki So Yamamoto dan Silvio. Sayangnya, sontekan kedua pemain tersebut di menit 50 dan 54 masih melebar dari gawang yang dijaga Nadeo. Di menit ke-66 hampir saja Persebaya mencetak gol penyeimbang. Sayangnya sundulan kepala Leo Lelis menyambut umpan Alwi masih mampu ditepis Nadeo dengan ciamik. Kontra strategi dilakukan Aji Santoso mengingat kebutuhan Bajul Ijo hingga menit ke-76 yang tak mampu mencetak gol. Sang playmaker Marcelino digantikan oleh striker muda Januar Eka Ramadan. Namun rapatnya pertahanan Bali United membuat pergantian yang dilakukan Aji tak memberi impact yang berarti. Pemain pragmatis yang ditetapkan Teko benar-benar membuat Aji Santoso pusing. Ahmad Noviandani hampir saja mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-81. Sayangnya sepakan first time sang winger masih melebar jauh dari gawang Serdadu Tridatu. Bali United yang memilih untuk tampil bertahan bukannya tanpa peluang. Lewat pergerakan cepat Privat Braga di sisi kanan, Serdadu Tridatu membuat pasukan Bajul Ijo senam jantung. Untungnya, umpan tarik yang ia berikan kepada M. Rahmat mampu dipotong oleh Rido. Hingga pertandingan selesai, Persebaya yang tampil menyerang di sisa waktu gagal menciptakan gol. Audio Jungle. Terkuak misteri penyebab Persebaya kalah dari Bali United. Aji Santoso berkata, tak ada yang disalahkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya harus takluk 0-1 atas Bali United hingga di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 2 September 2022. Gol kemenangan Bali United pada laga pekan ke-8 Liga 1 2022 ini diciptakan oleh Privat Braga menit ke-33. Pelatih Persebaya, Aji Santoso menyebut bahwa kekalahan timnya dari laga ini karena pertahanan kokoh lawan sehingga segala upaya pemainnya bisa dimentahkan. Sebenarnya tidak ada masalah dengan cara main anak-anak. Sudah mengeluarkan kemampuan maksimal. Cuma saya akui, Bali pertahanannya cukup kuat dan mereka memang pemain-pemain yang sudah malang melintang di sepak bola Indonesia. Ungkap Aji Santoso usai laga. Jadi menurut saya, tidak ada yang perlu disalahkan dengan permainan. Mereka sudah mencoba mengeluarkan segala kemampuan. Tambahnya, Aji juga menilai ada beberapa peluang timnya di babak kedua yang seharusnya menjadi gol.
terutama di babak kedua, mulai peluang Sylvia Junior, Soya Momoto, Ampat Noviandani, Koko Ari, dan Leo Lelis. Kekalahan ini menjadi terasa karena kekalahan perdana di kandang musim ini, 3 laga kandang sebelumnya tidak tersentuh kekalahan, 2 menang dan 1 imbang. Kemarin kami dapat poin tandang, sekarang kalah. Tentunya akan segera kami evaluasi. Saya sangat yakin akan ada evaluasi pada tim untuk kami lebih baik lagi, tegas Aji Santoso. Ungkapan sama juga disampaikan oleh pemain belakang Persebaya, Rizky Ridho. Ini hasil yang tidak kami inginkan sebagai pemain, apalagi kami bermain di kandang dan harus kehilangan poin, ungkap Ridho. Di pertandingan tadi pasti teman-teman supporter sudah tahu kita juga berjuang maksimal untuk bisa dapat poin di kandang. Tapi belum bisa cetak gol dan akhirnya kalah. Mohon maaf dari pemain, tambahnya. Upaya Persebaya bangkit di laga selanjutnya dipastikan sulit karena akan sambangi markas PSM Makassar yang 5 laga kandang belum terkalahkan 4 laga, 3 laga menang, 1 imbang. Kami akan evaluasi hasil hari ini, untuk besok sudah lupakan pertandingan ini. Dan bersiap lawan Makassar, kan gak ada yang gak mungkin juga di sepak bola. Pastinya kami ada target mendapat poin di Makassar, pungkasnya. Audio Jungle. Dipuji bonek di debut perdananya, gelandang Persebaya Andre Octaviansyah minta jangan berlebihan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Gelandang muda Persebaya Andre Octaviansyah mendapat pujian bonek atas penampilan apiknya saat Persebaya menang 0-1 dari PSS Sleman di Stadion Maguharjo pada Sabtu 27 Agustus 2022. Andre menjalankan tugas dengan baik, juga langsung nyetel dengan tim meski itu merupakan laga debut Andre bersama Persebaya di Liga 1 2022. Tampil selama 90 menit, gelandang berusia 17 tahun itu mampu meredam agresivitas gelandang asing PSS Sleman, Zé Volante. Sangat bersyukur karena saya juga pertama kali dan bonek Bonita cukup senang dengan permainan saya yang kemarin, ungkap Andre. Untuk pujian dan apresiasi saya ucapkan terima kasih, tapi saya harap jangan terlalu berlebihan karena pertandingan masih banyak, tambahnya. Di luar penampilan apiknya, pemain kelahiran Depok itu tidak menyangkal bahwa sempat ada nervous, apalagi ia langsung debut laga penting. Awal masuk lapangan memang sedikit nervous, cuma dari diri sendiri agak dibiasain aja supaya nggak nervous, ucapnya. Sebagai bekal, Andre katakan ia sempat meminta saran dan masukan pada pemain lebih senior yang bermain di posisinya, M. Hidayat. Sempat nanya-nanya sama Bang Dayat di posisinya itu gimana. Dia ngasih tahu yang penting jangan terlalu maju, harus tetap di posisi, apalagi itu pertandingan penting, ucapnya. Enggan berpuas diri, Andre menyebut akan terus belajar dan kerja keras. Apalagi posisi gelandang di Persebaya persaingan cukup ketat. Harapannya semoga ditambah menit bermain lagi. Saya tahu di posisi saya banyak pemain senior, jadi tetap fokus di latihan dan kerja keras, ucapnya. Semoga kedepannya bisa bermain lebih baik lagi dari yang kemarin, pungkas Andre. Tidak hanya bonek, pelatih Persebaya Aji Santoso juga memberi pujian terhadap performa Andre di laga debutnya. Andre cukup bagus, tidak terlalu banyak memberi ruang kepada lawan. Penampilan perdana sudah cukup bagus, sebut Aji Santoso. Audio Jungle. Jelang Persebaya versus Bali United 2 September 2022. Skuad Serdadu Tridatu, waspadai pemain bajul ijo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru.
Jelang laga Persebaya versus Bali United yang akan digelar pada Jumat 2 September 2022 mendatang, Bajul Ijo sebenarnya memiliki bekal yang cukup bagus. Hal itu karena sebelum laga Persebaya versus Bali United, Bajul Ijo telah memenangkan 2 laga, baik kandang maupun tandang. Meski begitu, laga Persebaya versus Bali United bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, skuad Serdadu Tridatu merupakan sang jawara bertahan Liga 1 di beberapa musim sebelumnya. Saat ini pun posisi Bali United berada di peringkat keempat klasemen sementara Liga 1 2022. Meski Persebaya Surabaya memiliki selisih 5 poin dari Bali United, ini tetap bukan pertandingan yang mudah. Sementara di sisi lawan, Bali United mengaku juga tak bisa menyepelekan Persebaya Surabaya. Mereka menilai Persebaya Surabaya kini memiliki pemain muda berbakat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Melansir situs resmi Bali United, hal itu seperti yang disampaikan oleh pelatih Stefano Cugura. Skuad Serdadu Tridatu lebih dulu bertandang ke markas Persebaya Surabaya. Skuad asuhan Coach Tako itu harus tetap mewaspadai kekuatan tim asal Jawa Timur tersebut. Sebab dalam sepak bola, apapun bisa terjadi ketika suatu pertandingan telah berlangsung. Persebaya musim ini kehilangan beberapa pemain bagus. Tapi pada kompetisi saat ini, mereka juga berhasil datangkan beberapa pemain bagus yang mesti diwaspadai. Jelas pelatih kepala Bali United, Stefano Cugura. Selain persiapan tim dari segi fisik, teknik dan taktik untuk mempersiapkan pertarungan di lapangan, nyatanya luar lapangan asupan gizi makanan juga sangat penting. 2 kemenangan beruntun bikin Persebaya Surabaya kini berada di posisi ke-8 klasemen sementara. Tim besutan Aji Santoso itu kini sudah memperoleh 10 poin dari 7 pertandingan yang telah dilakoni. Perolehan itu hanya terpaut 5 poin dari posisi papan atas atau 5 besar klasemen sementara. Tantangan yang harus dihadapi oleh pasukan muda Persebaya adalah sang jawara bertahan Bali. Serdadu Tridatu saat ini masih bertengger di posisi keempat klasemen sementara dengan 15 poin. Menang melawan Bali United tentu akan memuluskan langkah Persebaya untuk bisa makin kompetitif bersaing di papan atas klasemen. Tetapi jarak poin antara tim yang masih sedikit bisa saja membuat peringkat Bajul Ijo bisa anjlok ketika apabila mengalami masalah kekalahan. Jika dikalkulasi kemungkinan terbaik dan terburuknya di pekan ke-8, Persebaya bisa merangsak ke posisi 7 klasemen sementara. Kemungkinan terburuk jika kalah, Marcelino Ferdinand JS bakal bisa melorot hingga posisi ke-12 atau 13.